Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metsa Maulida Aprilianti dari Informatika 4T. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah jaringan komputer, yaitu yang merancang, membangun, serta mensimulasikan sebuah studi kasus jaringan komputer menggunakan CISCOP paket tracer dengan konfigurasi teknis yang telah disesuaikan dengan NIM dan nama saya sendiri sesuai ketentuan dari soal. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 bagian utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dan rancangan jaringan yang telah saya buat. Kedua, saya akan mendemonstrasikan langsung proses konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Dan yang ketiga, saya akan melakukan pengujian koneksi meliputi ping akses web server serta pengujian fitur proxy server. Selanjutnya, jaringan yang saya bangun ini terdiri dari 4 gedung, yaitu gedung 1, gedung 2, gedung 3, dan gedung 4. Masing-masing gedung memiliki satu unit router yang berfungsi sebagai gateway bagi klien di gedung tersebut, sekaligus sebagai penghubung menuju gedung-gedung lainnya melalui koneksi serial. Untuk pengalamatan IP, saya menggunakan IP network utama 19 yaitu 192.168.57.0, di mana angka 57 saya ambil dari 2 digit terakhir NIM saya. Yang sesuai ketentuan soal yang mewajibkan IP network bersifat unik berdasarkan NIM masing-masing dari mahasiswa. Dari network tersebut, saya membaginya menjadi beberapa subnet menggunakan prefix /27 sehingga setiap gedung memiliki alamat jaringan yang berbeda satu sama lain. Contohnya, gedung 1 menggunakan gateway 192.168.57.1. Gedung 2 192.168.57.33. Gedung 3 192.168.57.65. Gedung 4 192.168.57.97. Selain keempat gedung tersebut, saya juga menyediakan satu server pusat yang terhubung melalui interface tambahan pada router gedung 1. Tepatnya pada jaringan 192.168.57.128/27. Pada server pusat ini terdapat 2 perangkat utama, yaitu DNS server dengan IP 192.168.57.130 dan proxy server dengan IP 192.168.57.131 yang fungsinya akan saya demonstrasikan pada bagian selanjutnya. Untuk menghubungkan keempat router tersebut, saya menggunakan koneksi serial dengan subnet /30 pada setiap linknya, agar setiap router dapat saling mengetahui jalur menuju gedung lain tanpa perlu dikonfigurasikan secara manual satu persatu. Saya menerapkan routing dinamis menggunakan protokol RIP versi 2, sehingga apabila terjadi perubahan topologi di kemudian hari, setiap router dapat memperbarui informasi rutenya secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langsung proses konfigurasinya. Yang pertama, saya masuk ke router gedung 1 melalui di sini dapat dilihat bahwa interface Ethernet 0/0 telah dikonfigurasikan dengan IP 192.168.57.1 yang berfungsi sebagai gateway bagi klien di gedung 1. Selain itu, terdapat pula interface Ethernet 1/0 dengan IP 192.168.57.129 yang berfungsi sebagai jalur khusus menuju jaringan server pusat. Saya juga telah mengaktifkan DHCP pool pada router ini dengan tujuan agar seluruh klien di gedung 1 dapat memperoleh IP address secara otomatis tanpa dikonfigurasi secara manual. Mengingat perangkat yang digunakan pada jaringan ini lebih dari 100 unit. Sebagai bukti, saya akan membuka salah satu klien, yaitu PC0. Dapat dilihat
bahwa statusnya sudah DHCP dengan IP yang diperoleh secara otomatis, yaitu 192.168.57.2, gateway-nya 192.168.57.1, dan DNS servernya 192.168.57.130. Konfigurasi juga saya terapkan pada gedung 2, gedung 3, dan gedung 4 masing-masing dengan DHCP pool dan subnet sesuai dengan gedungnya. Terakhir, untuk bagian routing, agar keempat router dapat saling mengenali jaringan satu sama lain secara otomatis, saya mengkonfigurasikan routing dinamis RIP versi 2 pada setiap router menggunakan network 192.168.57.0 serta menambahkan perintah no auto summary agar informasi subnetting tetap terbaca dengan benar oleh seluruh router. Selanjutnya, saya akan menunjukkan konfigurasi web server dan DNS server sesuai dengan ketentuan soal. Klien diharuskan dapat mengakses web server menggunakan nama domain, bukan langsung menggunakan IP address. Untuk itu, saya telah mendaftarkan domain pada DNS server yaitu www.mailsa.com yang mengarah ke IP 192.168.57.130. Alamat ini merupakan IP dari DNS server itu sendiri yang sekaligus saya jadikan sebagai web server. Sekarang saya akan membuktikannya secara langsung dari PC 0. Saya membuka web browser, kemudian mengetikkan alamat www.mailsa.com, lalu menekan tombol Go. Seperti yang terlihat, halaman berhasil ditampilkan dengan pesan "Selamat datang, web server berhasil berjalan dengan baik". Hal ini membuktikan bahwa DNS server dan web server telah berfungsi sesuai dengan rancangan yang saya buat, dan klien dapat mengakses server menggunakan nama domain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu bagian penting dalam tugas ini, yaitu fitur pemblokiran situs pada proxy server. Sesuai ketentuan soal, proxy server wajib aktif untuk memblokir akses ke situs tertentu. Untuk itu, saya telah mengkonfigurasikan firewall pada proxy server. Saya membuat satu role dengan action DNI, protokol TCP remote IP 192.168.57.0 dengan wildcard mask 0.0.0.31 yang berarti mencakup seluruh klien yang berada di gedung 1 serta lokal port 80 karena port tersebut digunakan untuk layanan web. Dengan konfigurasi ini, seluruh klien dari gedung 1 akan secara otomatis diblokir apabila mencoba mengakses layanan web pada proxy server yang telah saya daftarkan dengan domain www.my.com. Sekarang saya akan membuktikan secara langsung. Saya membuka kembali web server di PC 0, kemudian mencoba mengakses www.my.com. Seperti yang terlihat, hasilnya adalah request timeout, bukan halaman web yang seharusnya tampil. Hal ini membuktikan bahwa rule firewall yang telah saya konfigurasikan berfungsi dengan baik, dan klien dari gedung 1 memang benar-benar diblokir aksesnya terhadap situs tersebut. Pada bagian terakhir, saya akan melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping melalui command prompt di PC 0 untuk memperjelas perbedaan antara server yang dapat diakses dan server yang diblokir. Pertama, saya akan melakukan ping ke DNS server dengan IP 192.168.57.130. Dapat dilihat bahwa hasilnya replace seluruhnya dengan 4 paket terkirim dan 4 paket diterima serta 0% paket hilang. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi menuju DNS server berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan melakukan ping ke proxy server dengan IP 192.168.57.131. Pada pengujian ini, seluruh paket mengalami request timeout dengan tingkat kehilangan paket sebesar 100%. Hasil ini semakin memperkuat bukti bahwa proxy server memang disengaja diblokir aksesnya
sesuai dengan rule firewall yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian ping ini dapat disimpulkan bahwa seluruh konfigurasi jaringan yang telah saya bangun mulai dari routing dinamis menggunakan RIP, DHCP yang secara otomatis memberikan IP kepada klien, DNS dan web server yang dapat diakses menggunakan nama domain, hingga fitur pemblokiran situs pada proxy server telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang awal telah saya buat. Demikian keseluruhan presentasi simulasi jaringan komputer yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah jaringan komputer ini, mulai dari penjelasan konsep dan rancangan jaringan, proses konfigurasi router, DHCP dan routing dinamis, demonstrasi web server dan DNS, fitur pemblokiran situs pada proxy server, hingga pengujian koneksi menggunakan ping. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.